Ya, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, puji nama Tuhan. Kita sudah sampai pagi ini di tanggal 4 Januari tahun 2022. Perlu saya memberitahukan situasi cuaca keadaan di tempat saya, saudara saya dimanapun Anda berada. Luar biasa, cuacanya cerah. Dan saya percaya juga bahwa sukacita kita di pagi hari ini tidak pernah luntur. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita dan firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Tentu pembicaraan kita pagi ini itu mengenal Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saudara-saudara saya dimanapun berada, bagaimana caranya supaya bisa mengenal Tuhan? Sebenarnya mengenal Tuhan itu bisa dibilang gampang. Haleluya. Sama seperti kita berusaha mengenal orang di sekitar kita, saudaraku. Kita melakukannya dengan berusaha untuk berbicara dengan mereka, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian juga kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus berusaha untuk berkomunikasi. Ya, bukan hanya pada malam kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan juga hanya pada siang atau malam atau hanya di gereja atau hanya di persekutuan, tetapi kita ingin mengenal Tuhan itu, kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan ya setiap saat. Kalau dibilang setiap saat itu, saudaraku dimanapun Anda berada, bukan hanya pagi, siang, dan malam, atau di tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat ibadat, tetapi setiap saat, setiap detik kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tentu banyak orang mengatakan yang masih ragu-ragu kepada Tuhan, kenapa Tuhan jauh dari saya? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan seruan doa saya, pergumulan saya? Kenapa Tuhan tidak jawab?
Sebenarnya dalam hal itu Tuhan memang dekat. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang menjauhkan diri kita kepada Dia. Kita jarang sekali berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Makanya kita merasa jauh ya dari Tuhan, atau Tuhan jauh dari kita. Sebenarnya Tuhan tidak jauh. Haleluya. Oleh sebab itu Anda dan saya, mari kita sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, dengan lewat doa, dengan lewat pujian, penyembahan, supaya kita dekat kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu seperti yang saya katakan tadi, kita melalui apa? Tadi sudah saya sampaikan melalui doa, melalui pujian, penyembahan, dan tentu tidak lepas. Ya, kita tidak terlepas untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan lewat firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini adalah hubungan pribadi, ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita bukan hanya untuk keluarga, kita sama-sama bareng berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, tetapi ada hubungan pribadi. Makanya saya katakan tadi berhubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya dengan lewat firman Tuhan pagi ini kita lebih mendekatkan diri, kita lebih membangun komunikasi dengan Tuhan supaya kita mengenal pribadinya Tuhan dan supaya juga Tuhan mengenal kita. Ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, melalui firman Tuhan kita bisa mengetahui apa yang menjadi kemauan, yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kita mau lakukan, yang harus kita mau hindari. Isi hati Tuhan untuk hidup kita, ya. Isi hati Tuhan untuk hidupmu, untuk hidup saya. Dengan lewat firman Tuhan, di situ kita tahu isi hatinya. Sementara doa merupakan saat-saat di mana kita mengutarakan isi hati kita kepada Allah, kepada Tuhan. Atau bisa saya sebut kepada Yesus Kristus dalam rupa manusia adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Haleluya. Ya, saudaraku, dimanapun Anda berada, harus kita mengutarakan dengan lewat renungan, mengantarkan kita untuk bisa memahami pesan Allah bagi kita, untuk bisa memahami pesan Tuhan bagimu, bagi saya, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak melakukan ketiganya. Ketika kita melakukan ketiganya, saudaraku, maka Tuhan akan tetap menjadi sosok asing bagi kita. Tuhan menjadi suatu yang kita akui, yang ada. Kita dan kamu yang menjadi sesuatu yang mengakui Tuhan ada dalam hidupmu, dalam hidupku. Tetapi tidak benar-benar kita alami, rasakan, atau kenal. Jika kita rindu mengenalnya, pertama-tama Anda dan saya harus memintanya dengan satu hasrat.
Ya, Tuhan menjadi sesuatu yang kita akui benar. Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita, dalam setiap bentuk permasalahan, ya, dalam setiap bentuk pergumulan, untuk menyelesaikan tantangan yang kamu alami. Nah, oleh sebab itu, pertama-tama harus dengan satu hasrat, satu kerinduan yang tulus. Mungkin kalau ada yang mendengarkan siraman rohani pagi ini, Anda katakan, ya, dengan hati yang tulus, dengan rindu. Mungkin Bapak Ibu mengerti dan memahami bagaimana seseorang yang sudah rindu ketika kita masih muda, atau masih ada yang anak-anak muda sekarang ini yang sedang berpacaran, ya, tentu dia tidak senang kalau dia tidak berkomunikasi dengan pacarnya, kira-kira gitu. Nah, kita melebihi dari pacaran dengan Tuhan. Kita rindu, kita tanya, kita beritahukan isi hati kita. Apa yang kita alami, kita beritahukan kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai banyak cara untuk memberikan solusi dan jawaban yang pasti bagi kita. Berbeda kalau kita berpacaran dengan manusia. Berbeda kalau kita bersahabat dengan manusia. Kadang-kadang bisa mengecewakan. Ya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Apa yang kamu butuhkan itu, yang kamu perlukan itu, saudaraku, Tuhan pasti beri. Ya, tetapi memang harus sesuai dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Saat ini kamu meminta sama Tuhan, Tuhan berikan aku mobil. Apakah Tuhan tidak mau jawab memberikan mobil? Pasti Tuhan jawab berikan mobil. Masalahnya sekarang, apakah dengan doamu itu bisa engkau melaksanakannya? Contohnya gini, tadi doaku, Tuhan berikan aku mobil. Padahal Anda dan saya contohnya tidak bisa membawa mobil. Sudah pasti Tuhan tidak berikan mobil. Dengan doamu itu Tuhan tidak pasti jawab. Kenapa? Karena kamu tidak bisa bawa mobil. Kalau Tuhan berikan mobil, kamu tabrak orang. Tapi ketika kita bisa bawa mobil, kita bisa memperbaiki mobil, ya, kita ada tempat mobil kepada kita, ada halamannya, ada ruangannya, ya, kita minta, Tuhan berikan aku mobil. Pasti Tuhan berikan mobil. Yang percaya katakan amin. Walaupun juga saya belum punya mobil, saudaraku, karena saya tidak bisa bawa mobil. Ya, makanya juga saya tidak minta sama Tuhan dalam doa saya, Tuhan berikan aku mobil. Ya, suatu kesaksian saya, Bapak Ibu, ya, ketika saya masih ngontrak di kota Gunung Sitoli, Pulau Nias. Saya mengontrak rumah itu udah lama, ya, dari sejak gempa bumi di Pulau Nias ini. Nah, saya perlahan-lahan saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan izinkan hambamu ini terus mengontrak. Saya percaya Tuhan yang empunya segalanya. Tuhan yang empunya tanah. Ya, walaupun hanya semeter atau 2 meter kali 3 meter di kota itu, ya, tanah yang 3 meter 4 meter kali 4 meter atau 8 meter kali 10 meter itu harganya mahal, Bapak Ibu. Tetapi di dalam mulai dari tahun 2000 itu, saudaraku, kami atau saya tetap bergumul. Berdoa, saya tunggu waktunya Tuhan. Ya, saya tunggu. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan kalau masih saya ngontrak terus. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjawab.
Ya, doa saya di tahun 2019 Tuhan mengirimkan orang kepada saya. Walaupun saya waktu itu tidak punya uang untuk mau beli tanah, dan itulah cara Tuhan untuk menjawab doa saya, saudaraku. Ada seseorang ibu datang ke rumah dan ibu itu menawarkan sebidang tanah di kota Gunung Sitoli. Dan waktu itu saya bilang, gimana saya bisa beli tanah, Bu? Aku nggak punya uang walaupun saya hamba Tuhan. Memang uang saya berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan, titipkan kepada saya hanya untuk kebutuhan satu hari. Tapi apa jawaban ibu itu? Kapan ada uangnya Pak Pendeta? Tidak jadi masalah, yang penting ini semua surat-surat tanah yang saya punya, saya serahkan ke Pak Pendeta. Ya itu kan luar biasa, saudaraku. Mana ada orang yang memberikan sebidang tanah ya tanpa ada uang? Ya mustahil. Tapi itulah cara Tuhan untuk menjawab selama itu doa kita. Ya. Dan saya katakan, kalau memang itu dari kerinduan hatimu, mungkin ini suara Tuhan yang Tuhan berikan, ya Tuhan suruh Anda ke saya akan menerimanya, tetapi saya mau cicil. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sampai saat ini itu tanah yang saya beli di kota Gunung Sitoli juga masih cicilan. Nah, oleh sebab itu saya bergumul sama Tuhan. Tuhan sudah menyuruh orang untuk memberikan sebidang tanah kepada saya. Saya masih tetap ngontrak nih. Ya kira-kira begitu komunikasi saya dengan Tuhan, saudaraku. Saya masih ngontrak nih Tuhan. Bagaimana saya bisa mendirikan gubuk-gubuk, ya. Tapi di tahun 2022 itu, saudaraku, di tahun 2021, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan suatu perintah dalam doa saya, menurut saya, untuk beranikan saja mendirikan gubuk-gubuk rumah, kira-kira begitu. Dan puji Tuhan, saat ini yang saya tempati ini, ya Tuhan sudah mewujudkan doa saya, menjawab doa saya. Walaupun saat ini masih banyak utang, tapi saya percaya dalam doa saya, ya, karena Tuhan yang memberikan, itu bukan utang saya, utangnya Tuhan. Yang penting aku setia kepada Tuhan, aku setia dalam pelayanan, aku setia dalam misi untuk melanjutkan visinya Allah, untuk melanjutkan visinya Tuhan. Ya, itu kira-kira kesaksian yang saya alami. Bagaimana dulunya saya berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta, tetapi itu sesuai dengan kebutuhan saya. Yang saya minta itu walaupun lama prosesnya, tapi makanya indah semuanya pada waktunya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita lanjut. Mungkin juga ada kesaksian Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan. Dan mungkin juga ada pergumulan Bapak Ibu dimanapun Anda berada kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, mungkin belum terjawab. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang Anda miliki, yang Anda bisa untuk mengembangkannya. Kayak begitu. Atau saya kasih contoh perumpamaan gini. Ada orang ya meminta, berdoa, Tuhan berikan aku pesawat. Ya, dia katakan, Tuhan berikan aku pesawat, aku percaya bahwa Engkau yang mempunyai segala-galanya. Aku minta pesawat, Tuhan. Ya, masalahnya sekarang Anda bisa bawa pesawat tidak? Kalau Anda tidak bisa bawa pesawat, Tuhan tidak bisa memberikan pesawat atau helikopter, helikopter. Ya, Tuhan tidak berikan. Atau juga kamu bisa udah bawa pesawat, udah bisa menjadi pilot, kamu tidak punya tempatnya. Kira-kira begitu. Tuhan tidak jawab. Baru kamu bisa bawa pesawat, kamu punya tempatnya, pesawat di mana mendarat, kamu berdoa, ya, pasti Tuhan berikan. Karena kamu selalu berhubungan intim, berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita selalu mengenal Tuhan satu-satunya, ya. Pertama-tama
kita harus memintanya dengan satu hasrat tadi, satu kerinduan yang tulus. Lalu ingatlah bahwa Allah sendiri yang terlebih rindu untuk mengenal kita. Oleh sebab itu saya mau simpulkan renungan pagi ini yang hampir durasinya 21 menit. Dia tidak sedang bercanda ketika dia mengirim Yesus untuk mati di atas kayu salib. Setiap siksaan, setiap cambukan, setiap luka yang Yesus alami adalah supaya saya, Anda, dan saudara-saudaraku, supaya kita semua bisa memperoleh kesempatan untuk mengenal Allah yang hidup. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, makanya tergenapi nubuat para nabi-nabi sebelumnya kepada Yesus atau kepada Isa Al-Masih, supaya kita mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi hati. Dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu, saya berdoa untuk Bapak Ibu saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Saudara kami yang akan menonton, mendengarkan siraman pagi ini yang hamba-Mu sampaikan, diberkatilah keluarga mereka, diberkati usaha mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang baru dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, ketika mereka mempunyai masalah dan ketika mereka mengutarakan, menyampaikan masalah mereka kepada Tuhan, mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa masalah mereka Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan. Dalam nama Yesus, di dalam keluarga mereka melimpah susu dan madu. Orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang taat, yang setia kepada Tuhan, mereka makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi orang fasik, mereka merasa kurang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Tuhan kami. Dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.